Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadatul Rahmi, NIM SA21041, program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Baik, untuk menyingkat waktu, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara menulis artikel ilmiah. Untuk penulisan artikel ilmiah, di sini ada beberapa struktur, yaitu diantaranya adalah judul artikel, pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pembahasan, serta penutup. Selanjutnya untuk judul artikel, di sini saya mengambil judul yaitu pentingnya pola hidup bersih dan sehat atau PHBS dan perilaku asertif siswa-siswi di lingkungan sekolah pada semua kalangan remaja di tatanan maupun guna menjaga kesehatan pada remaja. Kemudian ada latar belakang. Latar belakang adalah halaman yang ditulis oleh penyusun, baik penyusun buku ataupun laporan karya ilmiah, yang secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tujuan dan keinginan penulis. Penulisan latar belakang yang baik ditulis sejelas mungkin dan sesuai dengan fakta. Kemudian cara menulis latar belakang, yaitu menulis latar belakang secara sistematis, kemudian tidak boleh menggunakan kalimat ambigu, serta memusatkan tema yang diangkat. Adapun contohnya sebagai berikut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dapat dinyatakan bahwa perumusan masalah merupakan pernyataan spesifik mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Kemudian ada fungsi rumusan masalah. Rumusan masalah memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. Sebagai titik sentral atau sebuah pedoman pada sebuah penelitian. Rumusan masalah dapat memberikan sebuah solusi, menegaskan hal-hal utama yang akan diteliti dari suatu masalah. Kemudian, cara membuat rumusan masalah. Yang pertama, dalam membuat rumusan masalah adalah dengan penyusunan secara spesifik, menentukan metode penelitian yang sesuai, mencari wawasan teori yang mendukung metode penelitian yang dipilih, kemudian kreatif melihat fenomena di sekeliling, serta menggunakan rumusan 5W+1H. Adapun contohnya sebagai berikut. Kemudian ada tujuan masalah. Tujuan masalah adalah untuk menjawab rumusan masalah. Cara membuat tujuan masalah adalah yang pertama, kita harus kembali melihat rumusan masalah. Kemudian mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Contoh kata operasional yaitu mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengukur, menganalisis, membandingkan, dan lain-lain. Adapun contohnya sebagai berikut. Kemudian di sini ada pembahasan. Pembahasan berisi penjelasan terkait rumusan masalah dan tujuan penelitian. Cara menulis pembahasan yang pertama adalah menuliskan sesuai tahapan penelitian. Kemudian yang kedua menulis pembahasan secara lengkap. Dan contohnya sebagai berikut. Yang terakhir ada penutup. Bagian penutup atau bab penutup adalah bagian yang mengungkapkan simpulan dan saran secara singkat terhadap pembahasan yang telah diuraikan pada bagian isi. Cara membuat penutup yang pertama tidak bertele-tele, kemudian yang kedua merangkum isi, yang ketiga memberikan saran sesuai dengan tema. Contohnya sebagai berikut. Baik, itu tadi sedikit penjelasan cara menulis artikel dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.